Oke, kita mulai aja ya. Suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sesuai dengan yang sudah saya informasikan ke teman-teman bahwa hari ini akan diadakan sosialisasi untuk sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa angkatan 2019 yang kalau lulus tepat waktu maka tahun ini adalah tahun di mana kalian akan lulus dan wisuda. Oke, saya share screen dulu. Oke, seperti kegiatan yang sudah ada ya. Jadi setiap tahunnya itu mahasiswa yang ada di prodi di bawah jurusan Teknik Informatika akan dibekali oleh at least satu skema sertifikasi, satu sertifikasi kompetensi yang baik itu sesuai dengan standar BNSP maupun berdasarkan standar industri. Jadi ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah sertifikasi kompetensi itu sendiri, pelaksanaan sertikom, skemanya, fakta integritas, beberapa informasi penting dan kontak person yang bisa dihubungi berkaitan dengan pelaksanaan sertikom nanti. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap mahasiswa itu harus setiap mahasiswa yang akan lulus di tahun normal, kalau 2019 berarti harus lulus di tahun 2023, itu harus mengikuti sertifikasi kompetensi, ya. Karena salah satu tujuan atau target mutu dari jurusan Teknik Informatika itu adalah membekali calon lulusan dengan setidaknya satu skema kompetensi sertifikasi. Nah, harapannya adalah target kelulusan setiap skema yang ditawarkan ke mahasiswa itu adalah 80%. Yang artinya kita sudah, jadi kalian mengikuti sertifikasi itu kami bayarkan, ya. Setiap mahasiswanya kami bayarkan ke vendor agar kalian bisa mengikuti pembekalan, kemudian kalian mengikuti uji kompetensi, dan nantinya juga dari uji kompetensi itu akan mendapatkan hasil apakah kalian eligible, lulus atau tidak terhadap skema yang kalian ambil. Nah, harapannya adalah setiap mahasiswa itu lulus karena biaya sertifikasi yang dikeluarkan itu tidak murah. Sebagai informasi, setiap tahun itu jurusan Teknik Informatika mengeluarkan sekitar 500 juta, ya, setengah M, untuk calon mahasiswa, calon lulusan di setiap prodi yang ada di bawah jurusan Teknik Informatika. Nah, ini adalah timeline dari pelaksanaan sertikom. Nah, nanti setelah sosialisasi ini saya akan distribusikan form yang isinya adalah kalian diminta untuk memilih skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan keahlian kalian. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah mengikuti sertikom di tempat lain atau mengikuti sertikom di tahun sebelumnya, karena biasanya kami kelebihan kuota dan mencari adik kelas, biasanya seniornya mencari adik kelas untuk bisa menggantikannya. Kemudian sebelum kalian uji kompetensi, kami akan memberikan pembekalan. Itu sekitar bulan Juni sampai Juli. Untuk tanggal pastinya nanti akan diinformasikan karena kami harus berdiskusi dulu dengan semua prodi yang akan meluluskan mahasiswa di tahun ini. Kemudian untuk uji kompetensi sendiri, range-nya adalah sekitar bulan Juli sampai dengan September. Tanggalnya juga akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini adalah skema yang biasanya kita gunakan setiap tahun. Jadi mahasiswa boleh memilih salah satu dari skema yang ada. Kita punya dua vendor. Yang pertama adalah Multimetrics dan yang kedua adalah LSP P3. Yang artinya LSP yang kita minta asesornya untuk mengasesmen mahasiswa-mahasiswa kita. LSP itu lembaga sertifikasi, ya.
Kemudian untuk Multimetrics ini adalah sertifikasi berstandar internasional. Kita provide 2 skema. Yang pertama adalah Android Development Associate atau kita sering sebut ADA. Yang kedua adalah Adobe Certified Professional Illustrator. Kalau tahun sebelumnya kita pakai Photoshop ya, tahun ini kita berubah skemanya, yang kita ambil adalah Illustrator. Kemudian mungkin dari beberapa kalian juga sudah ada yang pernah mengikuti DTS, Digital Talent Scout ya. Jadi tahun ini juga kita punya program DTS. Harapannya adalah nanti dari beberapa mahasiswa yang akan lulus tahun ini, harapannya ada yang lulus seleksi di DTS. Nah, biasanya skema di DTS itu kurang lebih sama dengan skema yang dimiliki oleh LSP P3. Nah, untuk mahasiswa MJ, karena di DTS itu ada beberapa skema, tapi untuk mahasiswa MJ bisa mengikuti 3 skema ini, yaitu Junior Mobile Programmer atau JMP, Junior Design Graphic, dan Intermediate Multimedia Designer. Nah, ini adalah informasi terkait DTS. Jadi, untuk Polybatam sendiri ada beberapa skema yang ditawarkan. Nah, skema-skema ini kita bagi ke beberapa prodi yang ada di bawah jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk yang MJ sendiri, kita diminta untuk memenuhi kuota Junior Graphic Designer, Junior Mobile Programmer, dan Intermediate Multimedia Designer. Nah, nanti kalian bisa melakukan pendaftaran melalui link yang tersedia di flyer ini. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri itu dilaksanakan dari tanggal 15 Juni sampai 28 Juli. Jadi seperti ini. Setelah kalian menentukan, kalian akan mengisi Google Form kan, kalian mau ikut skema yang mana. Misalnya nih, oh ternyata saya tertarik mengikuti yang yang Intermediate Multimedia Designer. Maka saya akan daftar ke link yang tersedia. Nah, nanti kan mereka punya seleksi tuh, ya kan? Kalau kalian lolos seleksi di DTS, maka kalian akan mengikuti yang di DTS. Kalau kalian tidak lulus seleksi yang di DTS, maka kalian akan kami libatkan atau kami alokasikan di skema yang sama atau yang berbeda dari vendor lainnya, misalnya LSP P3. Jadi untuk yang tahap pertama ini adalah kalian tentukan mau mau skema yang mana. Kalau skemanya tersedia di flyer ini yang kalian pilih, silahkan melakukan pendaftaran. Oke, ketika pendaftaran sudah ada hasilnya, seleksinya tanggal 2 Juni 2023, nanti informasikan ke saya atau Bu Widya bahwa kalian lolos seleksi. Maka nama kalian nanti tidak kami masukkan lagi ke daftar yang nanti kita akan barengan sertifikasinya, biasanya sekitar bulan Juli Agustus. Jadi kalian sudah ikut yang di program DTS. Kemudian, nah ini adalah persyaratan untuk yang terlibat atau bisa diikut sertakan di DTS. Nah, di sini ada informasi bahwa menerima mahasiswa informatika. Untuk yang mobile programmer, menerima mahasiswa jurusan multimedia untuk junior graphic designer, dan untuk intermediate multimedia designer. Nah, di sini kan banyak skemanya ya, ada 6. Tapi ingat bahwa untuk yang MJ kalian hanya boleh mengambil skema yang di-highlight, yaitu junior mobile programmer, junior graphic designer, dan intermediate multimedia designer. Nah, untuk setiap kampus itu kan memiliki kuota yang berbeda-beda ya. Kalau tidak salah, setiap skema itu kuotanya sekitar 25 orang. Nah, kalau di Politeknik Negeri Batam kuotanya sudah habis, sudah terpenuhi, kalian boleh mendaftar di mitra pelatihan kampus lain. Jadi misalnya Politeknik Kalteng Riau, Politeknik Aceh, silahkan.
Karena pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini akan dilaksanakan secara online. Jadi kalau kalian mau dapat experience lain yang pematerinya bukan dari orang Poli Batam, silahkan mendaftar di kampus lainnya yang menjadi mitra. Nah, informasinya ini tersedia ya di websitenya Keminfo. Nih, silahkan kalian cari dan perhatikan dengan baik informasi-informasi yang tersedia di sana. Nah, untuk yang network administrator ini nanti alokasinya adalah untuk mahasiswa RKS, web developer ini untuk mahasiswa IF, dan intermediate animator ini buat mahasiswa AN. Jadi kami sudah bagi-bagi mana yang untuk prodi IF, prodi AN, dan prodi MJ yang memang tahun ini akan meluluskan mahasiswa. Nah, ini ada beberapa informasi penting. Nanti slide-nya juga akan saya share ke kalian bahwa mahasiswa wajib memilih salah satu skema yang tersedia. Jadi nanti di list pertanyaannya, apakah sudah pernah mengikuti Sertikom sebelumnya? Kalau sudah, sertifikasinya apa? Jadi kalau misalnya sudah pernah ikut junior desain grafik dan sudah mendapatkan sertifikat, maka untuk yang selanjutnya tidak boleh menggunakan skema yang sama. Harus mengganti skema yang lain, misalnya mau ikut ACP Illustrator. Jadi tidak ada redundansi kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon lulusan. Kemudian batas pemilihan skema saya buka sampai dengan 26 Mei 2023 jam 11. Ini juga berbarengan dengan pendaftaran untuk yang DTS. Ya. Kemudian mahasiswa akan memilih salah satu skema yang tersedia. Bagi yang tidak lulus DTS, maka akan dialihkan ke LSP Telematika, yaitu LSP P3 dan Multimetrics. Jika kuota penuh, maka mahasiswa akan dipindahkan ke skema yang available. Jadi seperti ini. Ada beberapa kondisi yang membuat kami terpaksa untuk memindahkan mahasiswa ke skema tertentu. Misalnya, untuk sertifikasi yang di bawah LSP P3, dalam satu waktu asesmen itu hanya diperbolehkan sebanyak 20 mahasiswa atau 20 asesi. Yang artinya jika ada kelebihan peserta, maka itu tidak memungkinkan untuk diakses. Nah, yang kelebihan peserta ini kami akan pindahkan ke provider lain. Kalau misalnya dia milih junior desain grafik, maka akan kami pindahkan ke Illustrator miliknya Multimetrics. Kalau misalnya dia di web developer, maka kami akan pindahkan ke Android. Nah, kalau di Multimetrics, dia tidak punya batasan berapa jumlah mahasiswa yang diperbolehkan sekali asesmen. Jadi nanti kalau ada perubahan skema karena kuota yang sudah penuh, kami mohon maklum ya, nanti akan juga kami informasikan ke teman-teman bahwa mahasiswa ABC akan dipindahkan ke skema yang available. Dan sebagai salah satu bentuk komitmen, karena seperti pengalaman di tahun-tahun yang sebelumnya ya, jadi mahasiswa sudah kami bayarkan, tidak murah, satu mahasiswa itu sekitar 1 juta, ya, dikalikan berapa jumlah kalian, sudah kami bayarkan, karena kami biasanya sudah hitung-hitungan di awal, sudah kami bayarkan, tapi mahasiswanya ketika pembekalan tidak pernah datang. Kemudian ketika uji kompetensi juga tidak datang. Ataupun ketika uji kompetensi tidak lulus karena ketika proses pembekalannya tidak serius. Nah, karena kami belajar dari pengalaman, maka kami meminta komitmen dari setiap mahasiswa untuk mengisi fakta integritas. Yang intinya adalah kalian diminta untuk mengikuti proses pembekalan dengan serius, mengikuti uji kompetensi dengan serius, dan kalian lulus mengikuti sertifikasi atau uji kompetensi. Nah, batas pengumpulan fakta integritas ini juga sama, tanggal 26 Mei jam 11. Kemudian, setiap mahasiswa wajib bergabung di grup besar, yang namanya sertifikasi kompetensi calon lulusan MJ 2019. Nah, nanti ketika kalian sudah memilih skema sertifikasi, salah satu skema sertifikasi, dan kalian kalau untuk DTS kalian
lolos seleksi, maka akan ada grup kecil-kecil berdasarkan skema yang sudah dipilih. Akan ada grup JDG, akan ada grup ADA, ada grup ilustrator dan sebagainya. Nah, gunanya nanti untuk mempermudah komunikasi baik itu ketika pembekalan maupun nanti ketika kalian akan uji kompetensi. Ya. Kemudian mahasiswa akan enroll di learning sesuai dengan informasi yang disediakan nanti. Oke. Sebentar, ada informasi yang ketinggalan sepertinya. Bentar ya, saya kayaknya salah. Oke. Nah, sekarang apa sih bedanya sertifikasi miliknya Multimetrics dan LSP P3? Nah, kalau Multimetrics biasanya kita akan diminta untuk menjawab beberapa soal. Jadi dalam proses pembekalan itu akan ada beberapa paket latihan soal. Intinya adalah ingin tahu seberapa kompeten kalian terhadap menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Kalau ADA tentu saja berhubungan dengan aplikasi Android dan Illustrator juga berhubungan dengan Illustrator. Nah, biasanya nanti ada beberapa soal-soal yang harus kalian kerjakan. Misalnya nih, kalau misalnya ya di Illustrator, misalnya kalau mau merubah warna color dari RGB ke CMYK itu menggunakan setup apa? Nah, nanti ada step by step-nya yang harus kalian ikuti karena Multimetrics ini tidak boleh menggunakan shortcut ketika mengerjakan soalnya. Nah, biasanya uji kompetensinya itu sekitar 50 menit pengerjaan soal, baik itu kalian langsung praktek menggunakan softwarenya dan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia. Nah, kalau yang soal LSPP3, biasanya sudah tersedia nih beberapa list dari kompetensi sesuai dengan standar KKNI, dan kompetensi itu harus kalian penuhi. Biasanya kalian diminta untuk membuat sebuah produk atau kalian membawa produk yang sudah pernah kalian buat selama itu sudah memenuhi requirement yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya akan ada sesi tanya jawab dengan asesor terkait produk yang kalian kerjakan. Apakah produk itu sudah sesuai dengan list kompetensi yang sudah ditentukan atau belum. Itu perbedaannya. Jadi karena ini dari dua vendor yang berbeda, tentunya eksekusi di lapangannya juga berbeda. Kalau Multimetrics biasanya kita menggunakan software tambahan ya untuk mengerjakan beberapa soal, dan nantinya biasanya kita sediakan sediakan PC untuk teman-teman yang laptopnya atau PC-nya tidak kuat membuka soal-soal yang diberikan oleh pihak Multimetrics, terutama untuk yang Illustrator. Nah, kalau yang LSPP3 untuk yang JDG, JMP, IMD itu rasanya tidak memerlukan spek komputer yang tinggi karena kalian sebenarnya bisa membawa produk yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Kemudian, nah, jika ada pertanyaan terkait pelaksanaan Sertikom dan nantinya juga akan dibantu, dan saya akan juga dibantu dengan Ibu Widya, terkait teknis di lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembekalan, pelaksanaan uji kompetensi, dan ketersediaan ruangan pada saat uji kompetensi. Silakan hubungi Bu Widya, dan Bu Widya juga sudah bergabung di grup besar
Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi beliau. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan raise hand. Yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya? Tidak ada yang raise hand ini? Oke. Silahkan Reina. Baik, Bu. Selamat pagi. Mohon maaf izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, berarti untuk teknis pendaftarannya itu apabila kita memilih yang DTS, Bu, kita mendaftar di 2 link, yaitu di link dari DTS-nya dan link dari Polibatam ya, Bu, benar? Ya, betul. Jadi saya akan minta kalian untuk mendaftar kalau di link Google Form ya, link yang ini, itu saya gunakan untuk database prodi berapa mahasiswa yang mengambil skema ABCD. Nah, kalau kalian sudah memutuskan mengambil JDG melalui DTS, maka kalian juga harus mendaftar di DTS. Nah, kalau misalnya di DTS-nya tidak keterima, maka kami tetap masih punya nih database bahwa Reina memilih junior desain grafik. Maka kami akan alokasikan menggunakan LSP P3. Seperti itu, Reina. Jadi betul 2 link tersebut. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Oke, silakan Muhammad. Baik Bu, perkenalkan saya Ibnu Bu. Maaf sebelumnya Bu, saya baru join tadi hampir di pertengahan. Jadi sebelumnya saya udah pernah ikut yang DTS dari LSP itu Bu, yang skema junior graphic design Bu tahun 2021 itu apakah harus ikut lagi apa gimana Bu? Maaf Bu, sebelumnya tadi saya baru masuk di tengah. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tidak boleh mengikuti skema yang sama. Jadi silahkan pilih skema yang lainnya, ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, yang lainnya silahkan. Tidak ada lagi? Anastasia, silakan. Halo Anastasia, silakan. Suara kamu nggak kedengaran. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Jadi kalian daftar dulu ke DTS bagi kalian yang ingin ikut junior desain grafik, junior web mobile programmer, dan junior, satu lagi tadi apa ya? Saya lupa. Intermediate multimedia. Kalau kalian tidak keterima di DTS, masuk ke seleksi, maka kami akan menggunakan LSPP 3 agar kalian bisa ikut skema tersebut. Tapi kalau kuotanya melebihi dari yang sudah ditentukan, maka kami akan alokasikan kalian ke skema lainnya. Intinya adalah, apapun skema yang kalian dapat, yang pasti adalah kami akan membekali kalian dengan salah satu skema sertifikasi kompetensi ketika lulus. Materi presentasi nanti akan saya share. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti akan saya share slide presentasinya dan kalian dapat segera memilih skema yang sesuai dengan kemampuan kalian. Oke. Reminder untuk semuanya bahwa sekarang sudah masuk minggu 8. Kalau kalian mau lulus tepat waktu tahun ini, tolong diselesaikan TA-nya sebelum bulan Agustus. Karena kalau sudah masuk masa daftar ulang,
maka kalian harus membayar uang kuliah lagi kalau TA-nya belum selesai. Baik itu proposal maupun tugas akhirnya. Tugas akhirnya itu sendiri di sidang TA2 ya. Oke, saya akhiri sampai di sini sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.